warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Wulandari. Dan saya Siti Hadijah. Sistem operasi ini erat kaitannya dengan perangkat komputer, laptop, dan handphone. Pada video kali ini, kami akan membahas dua hal mengenai apa itu sistem operasi dan apa tujuan dari sebuah sistem operasi. Berikut ini terdapat contoh sistem operasi yang sudah terkenal di seluruh dunia. Yang pertama ada Windows, yang merupakan sistem operasi dengan pengguna yang terbanyak. Kemudian ada Linux dan Ubuntu sebagai sistem operasi yang mudah didapatkan dan open source, dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Berikut ada Mac OS pada perangkat laptop keluaran MacBook, untuk handphone pada sistem operasi iOS, pada handphone keluaran iPhone, dan Android untuk smartphone. Pengertian dari sistem operasi secara sederhana terhadap pada penjelasan berikut ini bahwa sistem operasi adalah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Kemudian, sistem operasi juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Penjelasan dua yang singkat ini akan lebih baik kita pahami melalui penjelasan diagram. Pada bagian paling bawah diagram ini terdapat komputer hardware. Komputer hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Di atas komputer hardware terdapat operating system. Selanjutnya ada sistem program dan program aplikasi. Sistem program ini dapat memodifikasi dan dapat memberikan perintah langsung kepada hardware, di mana operating system ini merupakan bagian sistem program. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, misalnya seperti Word Professor, contohnya Microsoft Word digunakan untuk pengolahan dokumen, kemudian Microsoft Excel sebagai bagian dari spreadsheet untuk pengolahan tabel. Kemudian ada C++ dan Java sebagai bagian dari compiler untuk menulis kode program. Kemudian teks editor seperti Notepad dan WordPad untuk memodifikasi teks berikutnya. Ada Mozilla dan Google Chrome dan sebagainya. Program aplikasi ini diakses secara langsung oleh user. Perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak jenis program aplikasi, sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer dan perangkat handphone menjadi sangat pesat. Karena banyak jenis tugas-tugas yang dapat dijalankan pada komputer, perangkat ini tidak menggunakan sistem operasi, contohnya kalkulator, hanya dapat digunakan untuk fungsi yang sederhana dan tidak banyak jenis program aplikasinya. Untuk sebuah perangkat elektronik tidak menggunakan sistem operasi, maka pada program aplikasinya harus memberikan kode yang lengkap untuk bisa menjalankan program aplikasi dan langsung juga bisa mengakses komputer hardware, mengakses CPU secara langsung, mengakses memori, mengakses perangkat I/O, sehingga sebuah perangkat elektronik dengan sebuah aplikasi yang ada di dalamnya harus menuliskan secara lengkap dan kompleks, sehingga sebuah perangkat elektronik yang tidak menggunakan sistem operasi mempunyai pengkodean yang kompleks, namun fungsi yang dijalankannya terbatas dan merupakan fungsi yang sederhana. Operating system membuat program aplikasi menjadi berkembang pesat, maka dengan adanya sistem operasi ini, sebuah program aplikasi tidak harus dilengkapi dengan pengkodean langsung untuk mengakses hardware, karena sistem operasi dapat membantu program aplikasi untuk mengakses komputer hardware seperti memberikan ruang memori, alokasi ruang penyimpanan, kemudian juga memberikan kelancaran dalam mengakses perangkat input dan output. Nah, hal ini juga menjadi hal yang mempengaruhi perkembangan dan komputer dan perangkat handphone.
Selanjutnya, tujuan dari sistem operasi ini adalah untuk kenyamanan pengguna dan juga untuk efisiensi dalam proses pembuatan aplikasi dan dalam proses penggunaan perangkat input-output. Berdasarkan diagram ini, kita kembali ke penjelasan awal mengenal apa itu sistem operasi, di mana berdasarkan diagram, kita menjadi lebih mengetahui bahwa program yang terdapat pada sistem operasi ini dapat mengolah perangkat keras dan dapat mengolah aplikasi komputer. Karena posisi dari operating system ini berada di antara application program dan komputer hardware, maka operating system ini adalah sebuah program yang dapat mengolah perangkat keras dan mengolah aplikasi komputer. Selanjutnya, sistem operasi yang juga merupakan dasar bagi program aplikasi serta menjadi perantara pengguna komputer dan perangkat keras. Sistem operasi merupakan perantara antara pengguna dan perangkat keras. Tipe dari sistem operasi ini diantaranya ada Mac OS, di mana sistem operasi dapat menggunakan fungsi-fungsi atau perintah secara bersamaan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi tertentu. Kemudian pembagian waktu, kemudian Distributed OS, Network OS, Real Time OS, Multi-Programming, Processing, dan Multitasking adalah sebagai perantara antara user dan hardware, kemudian sebagai peraturan akan alokasi sumber daya, kemudian juga dalam pengolahan memori, keamanan, dan lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.